keberangkatan tahun ini. Sekali lagi ya, masih panitia maju dulu, nanti kita menata yang lain nanti dulu. Silakan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Wakil Wali Kota Dumai Bapak Dr. Haji Agus Widayat MM beserta istri. Yang terhormat Kapolres Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Bapak Haji Darawi MA dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Acara pembukaan manasik haji tingkat Kota Dumai tahun 1435 Hijriah 2014 Masehi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2014 bertempat di Gedung Sasana Mitra Pertamina RU2 Dumai dimulai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tergerak untuk bisa menetapkan hati untuk hadir pada acara pembukaan manasik haji tingkat Kota Dumai tahun 1435 Hijriah 2014 Masehi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang dengan perantara beliaulah kita dapat mengenal Islam dan membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori M. Yasir Tanjung. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Bapak Dr. Andes Zakaria MPDI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li'ibadihil mu'minina wal mu'minat wa atamma bihi ala ummatin sayyidina Muhammadin afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota beserta istri, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, yang insya Allah nanti beliau hadir setelah acara ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua DPR Kota Dumai, yang saya hormati Bapak Sikda, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Darawi MA, kemudian yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak JM RU2 Pertamina Dumai, Bapak Asisten, kemudian yang saya hormati Bapak Camat Sekota Dumai, Kepala Dinas Diskes, kemudian Kepala Dinas KKP, yang saya hormati Ketua IFHI Kota Dumai, Ketua PMD MUI, Ketua BDI RU2 Pertamina Dumai, kemudian yang saya hormati BPS Bank Penerima Setoran Sekota Dumai, kemudian yang saya hormati Bapak KUA Sekota Dumai, seluruh panitia, kemudian yang saya hormati Bapak dari KBH, wabil khusus para orang-orang tua kami, Bapak Ibu Doyufur Rahman, calon-calon tamu Allah, undangan Allah, calon-calon jemaah haji Kota Dumai 1435 Hijriah yang berbahagia. Dengan rasa tawadhu pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan peluang waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan segenap langkah dan niat kita. Silakan Pak Sikda. Pak Asisten datang, silakan. Mohon maaf, kami sudah mulai. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, pelaksanaan manasik haji tingkat kota dan kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang peningkatan baik bimbingan kepada calon yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, merupakan salah satu daripada 3 amanat undang-undang tersebut, yaitu memberikan pelayanan kepada calon jemaah haji yang akan berangkat menuju Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, kemudian memberikan pembinaan kepada jemaah haji yang akan berangkat. Kedua, keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2003 tentang tata kerja kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kota kabupaten tentang pelaksanaan manasik dan perhajian atau pembinaan di daerah. 3. Hasil rapat di kantor Kementerian Agama Kota Dumai tanggal 5 bulan 8 2014 yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, Asisten 1 Kap Pemko Kota Dumai, kemudian Kabak Kesra Dumai, IFHI, PMD, KBIH Kota Dumai, BDI RU2 Pertamina Dumai, dan merumuskan untuk pelaksanaan manasik haji tingkat Kota Dumai
yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17. Akan tetapi ada hal-hal yang sangat mendesak, maka dipercepat tanggal hari ini, tanggal 13 dan tanggal 14. Pelaksanaan ini tidak mengambil atau memungut dana dari para jemaah. Dana ini adalah dari dana BPIH. Kemudian terima kasih kepada Pemko Kota Dumai yang telah memberi bantuan untuk pelaksanaan ini. Termasuk adalah kita rasa syukur betul adalah termasuk domestik tahun ini juga masih dibantu oleh Pemko Kota Dumai. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu-ibu sampai di Tanah Suci Mekah, doakanlah Kota Dumai ini selalu kondusif, karena banyak sekali bantuan-bantuan yang kita inginkan. Pertama dari BRI sebanyak 2.500.000 rupiah, BSM ini Bank Syariah Mandiri 3 juta rupiah, kemudian BNI 1 juta rupiah, dan informasinya yang lain akan nyusul lebih besar. Amin. Kota Dumai dengan BDI atau Pertamina RU2 yang rasa syukur yang luar biasa, kita setiap tahunnya kita bisa memakai gedung ini dalam pelaksanaan pembukaan manasik haji. Kalau tanggal 16 kemarin dan tanggal 17 direncanakan gedung adalah di Sesana Suka, tetapi adalah dipercepat, maka dipindahkan kembali adalah di Sesana Mitra ini, Pak Wakil. Kemudian yang terakhir adalah atas segala kekhilafan kami atau kekurangan kami dalam pelaksanaan manasik haji tingkat Kota Dumai ini, seluruh panitia masih di dalam suasana Hari Raya Aidil Fitri. Kami mohon kiranya meminta maaf kepada Bapak Ibu, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga nanti dalam pelaksanaan berangkat yang insya Allah berangkat ini sudah kami dapat jadwal tanggal 5, yang insya Allah sudah mereka setiap tahunnya juga akan memberi bantuan kepada kita tentang minuman nantinya, tentang pelaksanaan manasik yang praktiknya adalah besok. Semuanya adalah tidak bisa kami membalasnya, hanya kami serahkan kepada Allah untuk membalas segala jerih payah Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Dan terakhir, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah calon haji Kota Dumai tahun 1435 Hijriah yang insya Allah tidak beberapa lama lagi akan berangkat ke Tanah Suci. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah dengan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir duduk bersama, meningkatkan hubungan silaturahim kita, sekaligus wajib dilaksanakan dan wajib diikuti seluruh jamaah calon haji. Ini adalah amanat undang-undang perhajian. Tidak ada alasan jamaah calon haji tidak ikut manasik, karena amanah undang-undang. Maka kami melaksanakan amanat undang-undang perhajian tersebut, wajib laksanakan. Bapak Ibu jamaah calon haji sudah banyak mengikuti manasik haji. Pertama, manasik haji secara mandiri yang dikelola oleh KPIA Kota Dumai.
yang dikelola oleh IPHI Kota Dumai alhamdulillah berjalan dengan baik. Begitu juga yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diberi wewenang kepada kantor urusan agama kecamatan masing-masing selama 7 kali pertemuan, alhamdulillah sudah berjalan. Hari ini manasik haji yang dilaksanakan oleh tingkat Kota Dumai ini manasik haji terakhir untuk jamaah calon haji. Dari proses manasik haji itu banyak pengetahuan dan pengalaman yang diterima oleh jamaah calon haji. Ini merupakan bekal untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu jamaah calon haji, manasik haji yang ditaja oleh Kota Dumai ini melalui Kementerian Agama Kota Dumai agar dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, karena kami di dalam melaksanakan manasik haji tingkat kota ini tidak memberi pengetahuan teoritis tetapi praktek. Setelah acara ini dibuka nanti bab yang kita lakukan, jadi selama 2 hari ini Bapak Ibu akan kami laksanakan praktek umrah dan haji. Apa yang kita laksanakan di sini juga nanti akan ketemu di tanah suci. Makanya sebelum manasik ini, manasik sebelumnya memberi pengetahuan. Yang sa'inya begini bentuknya, pengetahuannya, doanya ini, yang tawafnya begini, yang melontarnya begini, pengetahuannya. Praktiknya mana? Inilah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Dumai. Bapak Ibu yang saya hormati, keberangkatan ke tanah suci ini karena labbaik Allahumma labbaik, tidak ada yang lain. Lepas semua keduniaan, hanya perhambaan diri kepada Allah. Jadi ungkapan labbaik Allahumma labbaik itu resapi di hati Allah, balik ke sini nanti mabrur, sesuai yang dikehendaki oleh Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan di dalam keberangkatan ke tanah suci nanti betul-betul niat ikhlas untuk beribadah, betul-betul berniat bagaimana kembali ke tanah air menjadi yang diharapkan adalah akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Seksi PH Kementerian Agama Kota Dumai bahwa tahun ini jumlah jemaah haji, jemaah calon haji Kota Dumai ini sebanyak 297, yang sebenarnya 299. Berangkat pertama 297 karena ada 2 orang masih proses. 297 ini yang berasal dari Kota Dumai itu 296, termasuk TPHD dan TKHD. 3 orang mutasi
dari Pekanbaru 1 orang, dari Bengkalis 1 orang, dari Kampar 1 orang. Maka jumlah kita 299, dan berangkat awal ini 297 lantaran 2 orang dalam proses pisah karena ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan waktu cepat kemarin. Kemudian Mandaun tak bisa bersatu, pecah mereka. Alhamdulillah Dumai masih tetap 1 kloter keberangkatan kita, tidak pecah. Karena kita 297 tidak cukup 1 kloter, maka yang bergabung dengan kita adalah jamaah calon haji dari Kota Pekanbaru sebanyak 148 orang. Kemudian sebagai pembimbing untuk ketua kloter tahun ini adalah Bapak Haji Rusli SAG, itu dari Kabupaten Rokan Hulu, yang seharusnya beliau hadir pada hari ini. Karena hari ini proses vaksin suntik meningitis di Rohul, maka beliau tidak bisa hadir. Jadi ketua kloternya dari Rokan Hulu, beliau berasal dari Rokan Hulu tapi tidak bisa membawa jamaahnya. Jadi petugas-petugas tidak mutlak membawa jamaahnya. Banyak petugas-petugas itu membawa jamaah orang lain, termasuk dari Kabupaten Rokan Hulu, membawa jamaah haji Kota Dumai, itu sebagai ketua kloter. Selanjutnya TPIHI sebagai pembimbing ibadahnya, alhamdulillah saya sendiri. Jadi untung saya tidak keluar dari Kota Dumai. Kawan-kawan banyak keluar dari daerahnya masing-masing, niat hati ingin membawa jamaahnya, tapi kadang tak dapat. Alhamdulillah kita dapat. Jadi banyak bantuan kita, doa Bapak Ibu. Pertama, kloter kita tidak pecah. Yang kedua, pemimpin ibadahnya dapat bersama orang Dumai juga. Sampai pagi ini saya belum dapat informasi TKHI kita yang 3 orang ini belum tahu siapa dokternya, siapa tim medisnya, perawatnya. Ini belum dapat informasi. Kemarin informasinya belum datang dari Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi yang jelas kita mengharapkan untuk Kota Dumai itu ada 2 TKHI dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, kemudian 1 lagi dari KKP. Adi Paritno itu dari Dinas Kesehatan, kemudian Rahma Dianis dari KKP. Namun apakah yang berdua ini masuk kloter Dumai atau tidak, ini belum dapat kami ketahui. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berbangga hati, berterima kasih karena penyelenggaraan ibadah haji di Kota Dumai ini betul-betul diramu oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Bukan saja diserahkan kepada Kementerian Agama. Kalau diserahkan kepada Kementerian Agama, saya yakin Bapak Ibu tidak akan berangkat. Semuanya peduli. Pertama, pemerintah kota sangat-sangat peduli. Saat saya masuk Kota Dumai 2009, mulai 2009 pas saya pun mengatakan pemerintah kota tidak peduli dengan pembangunan bidang agama, hadap saya dulu.
Saya yang lebih tahu persoalan agama di Kota Dumai ini. Bagaimana pandangan perhatian pemerintah Kota Dumai terhadap pembangunan bidang agama? Itu saya yang lebih tahu daripada yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian pada manasik haji ini pun bukan diserahkan Kementerian Agama saja untuk melaksanakan, terutama persoalan itu. Saya tanya daerah lain PPS itu tidak pernah ikut serta di dalam ini. Dumai alhamdulillah. BDI membantu, IPHI membantu, tenaga-tenaga di dalam membimbing membina juga dibantu. Semua yang ada di lingkup perhajian ini, dari IPHI, KPIH, kemudian dari IPHI, BDI, dan lain, itu boleh lainnya itu berimpak. Tapi kalau manasik 100% Bapak Ibu tidak bayar. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih semua pihak yang membantu kegiatan ini. Kepada panitia saya ucapkan terima kasih atas terlaksanakan kegiatan ini. Mari kita galang kebersamaan, persatuan dan kesatuan, bagaimana penyelenggaraan ibadah haji untuk Kota Dumai ini berjalan dengan baik dan aman. Kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai Karu dan Karom, maka ini adalah amanah dari pemerintah dan menjadi tugas berat bagi Bapak Ibu. Laksanakan mulai hari ini Karu dan Karom ini mulai bertugas sebagaimana tugasnya di tanah suci nanti. Kemudian Bapak Ibu, dapat saya sampaikan, saya kan nama orangnya lupa ulang. Pada tahun ini jamaah calon haji kita yang termuda berumur 24 tahun berasal dari Kecamatan Dumai Selatan atas nama Febrila Subdi bin Mudarman. Ada nggak yang termuda? Oh, itu umur 24 tahun, luar biasa. Kemudian jamaah calon haji kita yang tertua berumur 78 tahun atas nama Aselan bin Pawiro Sumarto dari Kecamatan Bukit Kapur. Dan apa? Itu kalau dilihat ini umur tua tapi fisiknya belum tua, alhamdulillah. Nah, ini yang tertua kita dan yang termuda. Namun saya mengharapkan mari jamaah calon haji ini setelah melaksanakan kegiatan perhajian, galang persatuan dan persatuan, kemudian tingkatkan persaudaraan. Kemudian kepada Bapak Wakil Wali Kota, kami harapkan beri petunjuk, beri arahan, beri bimbingan kepada jamaah calon haji kita akan berangkat, sekaligus memohon untuk membuka acara ini secara resmi. Segala kekurangan yang kami laksanakan pada kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pengarahan Wakil Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi acara manasik haji tingkat Kota Dumai tahun 1435 Hijriah 2014 Masehi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Widayat MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman forum komunikasi pimpinan daerah Kota Dubai yang hadir dan yang berbahagia, bahwa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini calon tamu Allah yang termasuk di dalam yang kita katakan tadi. Dan kita juga patut bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang ingin berangkat haji, tapi sampai saat ini masih belum mendapatkan nomor berangkat. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang tidak beruntung karena sudah mampu, mereka menyatakan bahwa dirinya Islam, mampu, tapi belum punya niat berangkat haji. Jadi tidak ada kata bahwa karena kita belum ada panggilan. Ini banyak saudara-saudara kita mengaku Islam, sholat juga, sudah punya mobil, rumah, mungkin duitnya di bank sudah bertumpuk, tetapi katanya belum dipanggil oleh Allah. Gak ada panggilan itu. Wajib hukumnya kalau sudah mampu. Kemudian yang pertama, jagalah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ini yang penting. Karena Ibu Bapak Ibu sekalian, haji ini salah satunya adalah fisik. Ibu Bapak Ibu tawaf fisik, sa'i fisik, berangkat berangkat sholat pun fisik. Semua dengan fisik. Mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian, setelah sholat subuh tak usah tidur lagi, jalan kaki. Minimal 5 kilo 2 hari sekali, tak usah tiap hari. 5 kilo Bapak Ibu sekalian. Ya pelan-pelan, kalau nggak tahan setengah kilo dulu, besok 1 kilo, besok tambah lagi 3 kilo, maksimal bisa 5 kilo. Kalau bisa lebih dari 5 kilo, alhamdulillah. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena di sana kita nanti juga melakukan perjalanan itu. Sangat sayang sekali kalau Bapak Ibu sekalian di waktu kita berangkat haji tidak melakukan sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Ini sangat-sangat disayangkan, karena kita sholat di sana mendapatkan 1000 kali kalau Bapak Ibu sekalian sholat di rumah sendiri. Ini banyak saudara-saudara kita, mohon maaf ya, karena wajib-wajib aja ya, sholat itu di rumah, santai-santai di rumah dan sebagainya. Manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sudah mengeluarkan anggaran
sudah mengeluarkan uang untuk niat ke sana berangkat haji, manfaatkan yang seoptimal Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk mendekatkan diri Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita ke sana adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pesiar, bukan kita di sana akan mencari barang untuk oleh-oleh, tapi tujuan kita ke sana adalah bagaimana kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ingin beribadah seoptimal mungkin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu sekalian pulang menjadi haji yang mabrur. Kalau yang muda-muda silakan, yang tua-tua tak usah ke pasar-pasar dulu. Banyak di Jakarta, banyak di rumah yang jualan tepung. Kalau ibu-ibu oleh-oleh minyak ada di sini, beli aja di sini. Mau oleh-oleh sajadah ada juga dijual di sini, ya. Jadi tak perlu ibu-ibu lebih banyak ke pasar daripada ibu-ibu beribadah. Manfaatkan ibadah seoptimal mungkin. Mau sholat hajat, mau sholat hajat, mau sholat sunnah-sunnah yang lain. Itu kalau mau lebaran silakan. Tapi kalau yang zakat-zakat ini kita berikan orang-orang yang beruntung. Dan alhamdulillah ya atas nama pemerintah Kota Dumai banyak kita bantu, ya itu hanya bantuan yang sekecil itu. Mudah-mudahan bantuan-bantuan yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian atas pengalaman pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Ibu sekalian ke tanah suci. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selama perjalanan berangkat sampai pulang diberikan kesehatan selalu dan diberikan haji yang mabrur. Dan doakan di sana mudah-mudahan Dumai ke depan Dumai yang madani, dengan infak zakat Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita hitung jemaah haji di Dumai ini kan sudah puluhan ribu. Kalau 1 tahun saja tak usah bayar-bayar, zakat 5 juta aja kasihkan ke bank, dia bayar, selesai semua nih. Saya yakin dan percaya, tak usah ada anggaran APBD, anggaran pemerintah Dumai untuk mengentaskan kemiskinan. Dari Bapak Ibu haji yang sudah tercatat nggak tahu berapa puluh ribu itu, kalau kita himpun tak usah banyak-banyak, 1 tahun 5 juta saja kita sumbangkan kepada Badan Amil Zakat, insya Allah kita bisa menurunkan angka kemiskinan Kota Dumai, bisa memberikan lapangan kerja untuk orang Islam yang ada di Kota Dumai. Dan ini sudah kita buktikan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kita di Badan Amil Zakat sudah hampir 300 kakak yang sudah dari miskin menjadi mereka sudah bisa menabung 200.000 per bulan. Ini sekalian saya mengimbau, ya, karena pulang nanti ibu mudah-mudahan udah haji mabrur dan terbuka hatinya, ya, sehingga bisa berduyur-duyur ke Badan Amil Zakat untuk menzakatkan sebagian, 5 juta ini sebagian kecil 1 tahun.
Kemudian saya atas nama pemerintah Kota Dumai dan keluarga dan peserta keluarga, karena bulan ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah kata, salah tutur, salah perilaku saya, pergaulan saya sehari-hari, saya mohon dimaafkan. Dan Bapak Ibu sekalian sebelumnya sudah kita maafkan. Karena orang yang memaafkan dululah orang yang akan mendapatkan amal ibadah dari Allah SWT. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dengan memohon bimbingan dan petunjuk Allah SWT. Pembukaan menasihat jemaah calon haji tingkat Kota Dumai tahun 2014 Masehi 1435 Hijriah saya buka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi Untuk mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amaka bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan segala kebesaran dan keagungan, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadiran-Mu pada pagi hari yang cerah dan penuh kebahagiaan ini di aula Sasametra Pertamina Bukit Datuk yang kami cintai ini. Kami mengadakan suatu acara pembukaan manasik haji tingkat Kota Dumai tahun 1435 Hijriah 2014 Masehi yang telah dibuka oleh Wakil Wali Kota Dumai. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Kuasa, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah adalah merupakan dambaan bagi kami dan selalu kami impi-impikan dalam hidup kami. Alangkah bahagianya kami calon jemaah haji Kota Dumai pada hari ini yang telah masuk dalam prosesi berangkat pada tahun ini. Bertahun-tahun kami menunggu antrian yang panjang dan lidah kami selalu basah dalam manasik haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Insan adalah milik, tidak ada sekutu bagimu. Untuk itu ya Allah, sampaikanlah kami semua calon jemaah haji Kota Dumai di tanah suci yang kami cintai, yang insya Allah akan berangkat dari Dumai tanggal 5 September 2014 dengan aman dan selamat. Amin ya Allah. Lapangkanlah dada kami, terangkanlah hati kami, limpahkanlah kepada kami kemuliaan dengan cahaya kecerdasan. Bukakanlah hati kami untuk memahami ilmu pengetahuan yang akan diberikan, dan berikan taufik dan hidayah-Mu kepada para tutor pembimbing kami nantinya yang akan memberikan kami ilmu dalam manasik haji nantinya. Amin ya arhamar. Dan rezeki yang halal, baik dan berkah dengan karunia-Mu, kemuliaan-Mu dan kasih sayang-Mu, wahai sebaik-baik penyayang dari para penyayang. Ya Allah yang Maha Pengasih, manasik haji yang akan diikuti oleh para calon jemaah haji
Amin amin ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada calon jemaah haji Dumai kekuatan zahir dan batin, iman dan takwa, serta ketabahan dan kesabaran dalam kami mengikuti manasik haji sampai kami menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Walaupun berbagai macam cobaan dan kesulitan yang kami temui, dengan iman dan takwa serta ketabahan dan kesabaran akan membuat kami tenang dan tentram dalam menjalankannya, sehingga ibadah haji yang kami kerjakan tidak sia-sia dan menjadikan kami haji yang mabrur dengan Engkau ridho. Amin amin ya Allah. Dan bagi kami yang belum dapat menunaikan haji karena belum punya kemampuan, berikanlah kemampuan kepada kami hingga kami juga dapat menunaikan ibadah haji sebelum kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah ya Rabb, berikanlah limpahan rahmat dan karunia-Mu pada para penyelenggara haji Kota Dumai, pada pemerintah Kota Dumai, pada Pertamina Dumai yang telah menyediakan tempat setiap tahunnya, dan seluruh yang terlibat di dalam penyelenggara ibadah haji ini. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin. Allahumma daf'il bala wal bala, Allahumma daf'il ghala wal bala wal baba wal fahsai wal munkar wasyu'ub al mukhtalifah wasadaida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min budani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah kita lihat bersama tadi dari 297 ya muhadir dan mereka bersedia untuk melakukan manasik haji Kota Dumai, karena tadi kata Pak Kadep merupakan undang-undang wajib itu hukumnya untuk melakukan manasik haji, dan mudah-mudahan karena bekal daripada haji ini adalah satu kesehatan, kedua adalah ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa melakukan apa-apa ya. Dua-duanya ini mudah-mudahan bekal kesehatan, gotong royong semuanya mudah-mudahan dilakukan oleh seluruh jemaah haji yang ada di Kota Dumai ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan baik berangkat pulang dan dijadikan haji yang mabrur. Sarankan kepada seluruh jemaah haji, yang pertama jagalah kesehatan yang sebaik-baiknya, makan yang sebaik-baiknya, tidak ada lagi diet lagi ya, misalnya tak mau makan ini, tak makan itu, semua dimakan ya. Kemudian yang kedua, hindari hal-hal yang di luar ibadah. Kadang-kadang banyak Bapak Ibu sekalian ini yang sana yang diperbanyak bukan ibadahnya, kita ke pasar sana, ke pasar sini, cari oleh-oleh, itulah yang dicapai. Dan harapan kita untuk di sana ibadah itulah yang optimal. Kalau perlu 5 kali, kalau perlu sunah-sunah semua dilakukan, sehingga apa yang kita lakukan di sana itu memang bermanfaat. Uang yang kita keluarkan, niat kita, ikhlas kita ini bisa menjadikan ibadah kita di sana dan pulang menjadi yang mabrur. Ya, semua jamaah calon haji itu wajib mengikuti manasik haji. Maka manasik haji yang dilaksanakan di Dumai itu ada manasik haji secara mandiri. Ini yang dikelola oleh KBH. KBH ini akan menerima para jamaah calon haji untuk manasik di tempat itu. Kemudian ada manasik haji yang dikelola oleh pemerintah. Ini melalui kecamatan.
penyamatan ini langsung dikelola oleh KUA. Ini dananya dari TB ya. Nah, kemudian manasik haji yang dikelola oleh kota, dalam hal ini Kementerian Agama. Namun berkaitan manasik haji yang dikelola oleh Kementerian Agama ini tidak Kementerian Agama saja yang mengelola, tetapi seluruh elemen ikut serta. Ini luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Mulai dari pemerintah kota, kemudian dari bank penerima setoran, kemudian juga dari IPI, DDI, kemudian dari KBH ikut serta melaksanakan kegiatan ini. Ini bantuan luar biasa. Kemudian juga para jemaah calon haji ini betul-betul kita gembira. Khusus untuk jemaah haji kota ini kita praktek. Kita tidak akan memberi teori karena teori sudah diberikan pada manasik sebelumnya. Jadi kita betul praktek. Setelah pembukaan ini kita langsung melakukan umrah. Ya, ini gabungan sekota Dumai. Ini hari ini kita umrah, kemudian besok kita haji. Haji itu kita sudah menyiapkan semua tempat, ada Arafahnya, kemudian ada Minanya, kemudian ada Jamaratnya. Jadi sebagaimana yang dilaksanakan di Tanah Suci, itu juga yang kita laksanakan di praktek di tempat ini. Keterangan tentang jemaah haji dah berapa orang nih? Jemaah haji kita jumlahnya 299 yang berangkat awal ini masuk kloter 6 bergabung dengan Pekanbaru yaitu 297. Dua jemaah calon haji kita ini masih prosesnya pisahnya karena kemarin itu ada hal yang terkendala sedikit. Jadi 297 ini akan berangkat pada tanggal 5 dari Dumai, tanggal 6 itu terbang ke Madinah. Kita bergabung dengan Pekanbaru. Kita satu kloter 297. Dari 297 ini itu ada 3 yang mutasi. Satu dari Pekanbaru ikut di Dumai, satu dari Benggale ke Dumai, kemudian dari Kampar satu. Nah, kemudian yang termuda ini umurnya 24 tahun, kemudian yang tertua 78 tahun. Kalau kita lihat dari jemaah yang hadir ini, kesehatannya cukup bagus dan fisiknya dan